Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana. Saya di sini akan menjelaskan teori UTS bahasa Indonesia mengenai kalimat efektif. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Poso, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 1, dosen penguji Sulistiowati, MPD di Universitas Pancasakti Bekasi. Pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuai dengan akan bergunanya jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut KBBI ialah ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, maju atau mujarab tentang obat, dapat membawa hasil bergunanya tentang usaha atau tindakan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisannya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau membaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembicara. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya tersebut. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang A, ada kesepadaan struktur. Kesepadaan struktur adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadaan dalam kalimat ini diperhatikan dengan adanya kesatuan gagasan dari kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimatnya memiliki kesepakatan struktur memiliki yaitu 1. Memiliki subjek atau predikat yang jelas. Contohnya, bagi semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan mengikuti struktur. Itu kalimat tidak efektif. Yang kedua ada semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan tur. Itu kalimat efektif. Yang ketiga ada kepada hadirin dimohon berdiri. Itu kalimat tidak efektif. Kata depan pada kalimat di atas tidak berfungsi apa-apa. Yang terakhir ada kalimat tersebut akan lebih sepadan atau lebih kata depan kepada dihilangkan sehingga menjadi hadirin dimohon berdiri. Itu contohnya kalimat efektif. Yang kedua ada tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal, yaitu contohnya yang pertama, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Itu kalimat tidak efektif. Yang kedua ada dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh warga desa setempat. Itu baru contoh kalimat efektif. Yang ketiga ada beberapa kata penghubung intera kalimat. Beberapa kata penghubung intera kalimat seperti contohnya nih ya, seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, dan bahkan. Tidak digunakan pada kalimat tunggal. Misalnya contoh sebagai berikutnya. Yang pertama, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang kedua, kata sehingga merupakan kata penghubung intera kalimat sehingga tidak sepadan kalau difungsikan sebagai kata penghubung antara kalimat. Perbaikan terhadap kalimat itu dapat dilakukan dengan cara 2, yaitu menjadi kalimat majemuk atau
dengan mengganti kata penghubung antara kalimat menjadi ungkapan penghubung antara kalimat seperti di bawah ini. Contohnya yang pertama, kami datang agak terlambat sehingga tidak mengikuti acara pertama. Yang kedua ada contohnya, kami datang terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti mengikuti acara pertama. Yang B ada kelogisan. Yang dimaksud kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EBI. Contohnya, yang pertama, waktu dan tempat kami dipersilakan, itu contoh kalimat tidak efektif. Yang kedua ada Bapak Dekan kami persilakan, itu baru contoh kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif biasanya digunakan pada penulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tenisi, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan dan wartawan. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu menyusunkan kalimat efektif sesuai kaidah berlaku, harus menggunakan unsur-unsur subjek, predikat, dan diksi yang tepat. Tidak lupa harus memiliki kaidah ejaan yang disempurnakan. Untuk membuat sebuah kalimat efektif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya 1. Sesuai ejaan yang sempurna. 2. Mempunyai subjek dan predikat. 3. Tidak bertele-tele. 4. Tidak multitafsir. Unsur-unsur kalimat efektif. Di dalam kalimat efektif memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut terdiri dari atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam kalimat baku sekurang-kurangnya terdiri atas 2 unsur, yaitu predikat dan subjek. Sementara pelengkap lainnya bisa dihadirkan atau tidak diwajib hadir untuk ejaan kalimat. Yang pertama ada contohnya itu subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh penisi, jenis kata atau frasa benda, atau nominal, kloasa, dan frasa variabel. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang saya sampaikan. Ibuku sedang menyapu. Kursi pegawai. Baju yang berbaju batik dosen saya. Berjalan kaki menyehatkan badan. Membuat roti sangatlah mudah. Yang kedua ada predikat. Unsur kalimat selanjutnya adalah predikat, yakni bagian kalimat yang memberitahuan melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, atau tokoh, benda dalam suatu kalimat tersebut. Selain berfungsi untuk tindakan atau berbuat subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri sendiri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah menyatakan tentang jumlah suatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas frasa atau adjektif, tetapi dapat juga normatif, normina, atau frasa
nominal. Perhatikan contoh berikut yang saya sampaikan. Adik sedang tidur siang. Putri cantik jelita. Kota Jakarta dalam keadaan aman. Kucingku belang. Hit 3. Robi adalah mahasiswa baru. Rumah hartawan. Yang ketiga ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat, nomina, frasa nominal, atau kulsal, biasanya yang menjadi bagian objek. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajibnya hadir objek. Seperti contoh yang saya akan sampaikan. Intan meminang, dokter memeriksa, juru masak menggoreng. Verba transitif meminang, merancang, dan menggoreng pada kalimat tersebut adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan dilengkapi itu predikat pada ketiga kalimat itu yang dinamakan objek. Sementara objek dapat bersifat tidak perlu jika predikat diisi oleh verba interatif. Pada format ini, objek tidak diperlukan. Contoh seperti di bawah ini. Verba interatif mandi, rusak, pulang yang menjadi predikat. Dalam contoh berikut tidak dituntut untuk dilengkapi. Contohnya, ini mandi, komputerku rusak, tamunya pulang. Itu objek juga dapat berubah menjadi subjek ketika kalimat dipasifkan. Perhatikan contoh kalimat yang diletaknya objeknya di belakang dan ubahan posisinya bila kalimatnya dipasifkan. Novia Intan dimarahi Elsa, itu contohnya objek. Elsa itu contohnya subjek, dimarahi oleh Novia Intan. Yang keempat ada pelengkap. Unsur pelengkap pada kalimat efektif merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Namun, seperti itu juga ditetapi oleh objek. Dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu berupa nomina, frasa nominal, atau kuasa. Perhatikan contoh di bawah ini yang saya akan sampaikan. Banyak proposal itu contohnya subjek. Berdasarkan itu contohnya predikat. Pancasila itu adalah contohnya lengkap. Pada kalimat kedua, berdasarkan ia melengkapi objek, yaitu contohnya itu Pancasila. Yang kelima ada keterangan. Unsur keterangan merupakan menerangkan bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan bisa berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir kalimat. Keterangan dapat diisi oleh verba nominal, verba profesional, variabel, atau kuasa. Kesimpulannya yaitu kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya dan mudah dipahami oleh pendengar dan pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar maupun pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan yang dimaksud oleh penulis kepada pembaca atau pendengar, sehingga pendengar atau pembaca tidak bertele-tele dari kalimat yang dapat diwakili pemikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar
atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis. Dalam kalimat meliputi subjek, predikat, objek, lengkap, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadan, keparelaan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, kelogisian. Saran dari kalimat efektif yaitu, pada kenyataan, pembuatan makalah ini masih bersifat sangatlah mudah dan sederhana. Serta dalam menyusun makalah inilah masih banyak yang kekurangan. Penulis menyarankan kita semua bahwa agar dapat membedakan mana kalimat efektif dan mana kalimat yang tidak efektif, agar komunikasi dapat berjalan baik dan lancar. Sekian dari materi saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bahasa, dan logatnya. Selamat malam.